Baik, kita mulai pertemuan pertama setelah UTS. Materinya adalah non-parametric statistik atau statistik non-parametrik. Ada dua materi besar, yaitu pengantar dan non-parametric test untuk satu sampel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 1 sampai nomor 4. 5 dan 6 akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebagai pengantar, sebelumnya Anda telah belajar mengenai pengujian hipotesa untuk satu populasi dan dua populasi yang dependen atau saling bergantung dan dua populasi yang independen atau tidak bergantung. Nah, yang sudah Anda pelajari adalah untuk populasi yang berdistribusi normal. Untuk statistik atau populasi yang berdistribusi normal, itu biasanya kita sebut sebagai statistik parametrik. Nah, berikutnya Anda akan belajar tentang pengujian hipotesa untuk populasi berdistribusi tidak normal atau statistik non-parametrik dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-9 hari ini dan 10 insya Allah pekan depan. Apa itu non-parametric test atau tes statistik non-parametrik, atau juga sering disebut sebagai metode untuk pengetesan dengan distribusi yang bebas atau tidak berdistribusi normal. Yang pertama, tidak perlu asumsi. Jadi pokoknya apapun distribusinya selain normal, kerjakan saja dengan tes ini. Kemudian data tidak harus kuantitatif. Jadi boleh kategorikal, misalkan yes or no, cacat atau tidak cacat. Atau data ini juga sering disebut sebagai rank data atau data ranking. Metode non-parametric test ini tuh biasanya cepat dan mudah. Tetapi kekurangannya membutuhkan sampel yang besar. Nah, kalau ada sebuah kasus data bisa dites dengan parametrik dan non-parametrik, maka tentu saja kita akan memilih melakukan tes dengan uji parametrik karena akan lebih efisien, lebih teliti. Oke, kira-kira seperti ini untuk kapan tes non-parametrik itu digunakan. Kalau dari flowchart ini kita tahu mulai itu ya. Apa tipe datanya? Kalau tipe datanya nominal dan ordinal langsung tes non-parametrik. Anda masih ingat ya tentang skala data? Jadi ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi dari tingkat yang paling rendah nominal, kemudian naik ordinal, naik interval, dan naik rasio. Kalau tipe datanya interval dan rasio, ini dicek distribusi. Kalau normal, lanjutkan. Tapi kalau tidak normal, langsung kita lakukan uji non-parametrik. Tapi kalau andaikan kita yakin betul bahwa data kita adalah normal, maka kita perlu melakukan transformasi data. Ya, jadi ada pendekatan-pendekatan statistik untuk pengujian yang supaya normal. Andaikan normal, kemudian diuji lagi homogenitas dari variansinya. Kalau tidak, langsung boleh dengan non-parametrik. Tapi kalau andaikan masih pingin dengan normal juga, karena kita yakin distribusinya normal, kita transformasikan datanya. Kemudian kalau iya lagi, kemudian jumlah responden. Kalau besar, gunakan parametrik. Kalau kecil, gunakan non-parametrik. Ini kebalik ya. Harusnya kalau respondennya besar ya, itu justru sebaliknya. Oke, atau ini pembagian lainnya dari pengujian non-parametrik.
berdasarkan ukuran sampel, kemudian dan ukuran skala atau skalanya. Jadi yang baris ini ada nominal, ada ordinal, ini skalanya. Kemudian ini sampel tunggal, kolom kedua, 3 dan 4 sampel ganda, kemudian sampel majemuk artinya lebih besar sama dengan 3 ya, 3 ke atas. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini uji perbandingan, dan yang ketujuh uji hubungan. Nanti kita akan bahas sebagian, tidak semuanya ya. Misalkan saja nanti akan kita bahas ini ya pada hari ini. Untuk sampel tunggal itu ada uji binomial, ada chi kuadrat, Kolmogorov-Smirnov, dan nanti ada Wilcoxon ya. Jadi yang deret ini nanti untuk menguji apakah sebuah data itu normal atau tidak ya. Artinya memiliki bukan normal atau tidak, random atau tidak. Oke, atau ada juga pembagian yang lain ya. Ini kapan tes parametrik digunakan dan non parametrik tes digunakan. Kalau Anda lihat di sini ya, dari mulai berapa sampel yang Anda punya. Kalau satu sampel, maka ada pertanyaan lagi, apakah variansinya diketahui? Ya. Jika iya, maka untuk satu sampel itu uji T, Anda sudah belajar. Ya. Kalau variansinya tidak sama, satu sampel ini maaf, kalau tadi yang sama variansinya itu Z, kalau tidak sama T, Anda sekali lagi sudah belajar. Ya. Kemudian ke sini misalkan ke bawah. Kalau dua sampel, apakah saling berhubungan atau dependen? Kalau iya, masuk ke sebelah sini. Ya. Nah, ini mulai ada perbedaan. Misalkan ada pertanyaan, apakah sampel berdistribusi normal? Jika iya, gunakan t-test parametrik. Jika tidak, gunakan Wilcoxon sign rank test, dan seterusnya. Nanti silakan dicermati. Ya, area mana di non parametric test yang kita pelajari hari ini. Oke, kita masuk non parametric test untuk satu sampel, yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, binomial, chi-square, Kolmogorov-Smirnov one sample test, dan one sample run test. Sekali lagi 5 dan 6 kita akan bahas pekan depan. Yang pertama, tes binomial atau the binomial test. Berguna untuk menguji apakah ada perbedaan proporsi populasi di mana memiliki dua kategori daripada sampel tunggal. Ya, jadi misalkan gagal, berhasil, cacat, dan tidak cacat. Itu adalah dua kategori dalam sampel tunggal. Syarat pengujian uji binomial yaitu jika data merupakan skala nominal dengan dua kategori. Ordinal juga boleh sebenarnya ya, ordinal dengan dua kategori. Ini prosedurnya. Pertama, menentukan jumlah N, yaitu jumlah sampel atau kasus yang diteliti. Kemudian menentukan frekuensi terkecil dari kategori. Kemudian yang ketiga, pengujian data. Jika sampel lebih kecil dari 25, dan jika P sama dengan Q, sama dengan setengah, misalkan kayak peluang mata uang logam, kalau dilempar itu keluar muka atau ekor gitu ya, itu setengah. Maka pada pengujian satu sisi, one tail, terjadi kemungkinan X harga yang lebih kecil dari pengamatan di bawah 0. Nanti akan kita lihat tabel D. Uji satu sisi digunakan sekali lagi apabila telah memiliki estimasi frekuensi yang lebih kecil. Jika belum, maka kita pakai harga P sama dengan 2 kali P tabel dari tabel D. Nah, jika sampelnya lebih besar dari 25 dan P-nya mendekati setengah, maka kita pakai rumus ini. Z sama dengan X plus minus 0,5 dikurangi N kali P
akar N P kali Q. Ya. Catatannya di sini, jika N X-nya lebih kecil dari N kali P, maka X adalah plus 0,5. Jika X lebih besar NP, X-nya adalah, maaf, yang atas ini menjadi X minus 0,5. Nah, tabel yang digunakan untuk kasus nomor 4 ini, itu tabel A. Yang menyajikan kemungkinan satu sisi untuk kemunculan harga Z pengamatan di bawah 0. Uji satu sisi digunakan apabila telah memiliki perkiraan frekuensi mana yang lebih kecil, seperti tadi juga kasusnya. Jika belum, maka kita pakai harga P, yaitu 2 kali P tabel A. Kesimpulannya, jika P diasosiasikan dengan harga X atau Z yang diamati lebih kecil dari alfa, maka tolakkan 0. Alfa biasanya 0,05. Kalau hanya membaca algoritmanya atau ini susah ya, tapi kalau kita praktekkan, kita contohkan, insya Allah mudah. Contoh yang pertama misalkan. Ada seorang mahasiswa melakukan sebuah penelitian berkaitan dengan penggunaan paket pelajaran matematika siswa SMA di suatu daerah, misalkan di Solo. Ya, di daerah tersebut hanya ada 2 penerbit yang menawarkan bukunya, yaitu Erlangga dan Yudhistira. Nah, kedua penerbit ini memiliki kesamaan dalam hal kualitas, efektivitas, dan harga. Jadi plus minus ya, kualitas, efektivitas, dan harga. Kemudian setiap guru matematika di daerah tersebut memilih buku secara random. Namun peneliti mahasiswa tadi menduga bahwa buku paket matematika Erlangga itu dipilih atau proporsinya lebih banyak dari penerbit Yudhistira. Sehingga hipotesanya dari uji binomial ini adalah bahwa proporsi Erlangga itu sama dengan proporsi Yudhistira, atau buku yang terbitan Erlangga sama dengan proporsi Yudhistira. Tentu saja alternatifnya ini satu arah ya, P Erlangga lebih besar.